Selamat pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Sebuah truk tangki terguling di depan Pasar Wirangbangun, Besuji setelah menabrak pohon dan motor. Keluarga korban pembunuhan di Tulang Bawang mendatangi Polda tuntut menangkap tersangka lain yang belum ditangkap. Madaminya di situ kan? Jalan tol Lampung Selatan tertutup asap dampak kebakaran lahan. Sebuah truk tangki bermuatan cairan limbah sawit terguling di depan Pasar Wirangbangun di Jalan Sumatera Lintas Timur, Simpang Pematang, Besuji, Kamis siang. Kecelakaan menyebabkan warga panik karena terjadi saat pasar ramai warga. Truk terguling setelah menyeberang parit, menabrak motor dan pohon. Seorang perempuan yang berada di sekitar lokasi terluka akibat tertimpa pohon yang ambruk. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit. Menurut pengemudinya Ricky, kecelakaan karena ia berusaha menghindari motor di depannya yang tiba-tiba belok menyeberang jalan. Depan saya tadi itu sebelah kanan, di mana ada motor pelan, motor itu kan tak klakson, saya udah ngesenin kanan. Pas saya mau masuk ke motor itu, tahu-tahu bablas nyebrang motor itu, makanya saya langsung buang kanan. Sempat ngerem itu, tapi namanya mobil muatan nggak bisa ngerem, nggak bisa berhenti. Tahu-tahu ada warga melihat tadi motornya langsung kabur tadi itu. Tahu lagi gemetar sekali, padahal udah nggak bisa jalan tadi. Orang hampir kena saya di sini tadi. Ada korban jiwa nggak ini? Ada tadi korban gede ketimpa pohon ini. Mungkin tadi orang berbondong-bondong untuk ngangkat pohon untuk ngeluarin bude. Apakah saat ini korban dibawa ke rumah sakit? Dibawa ke rumah sakit, Pak. Mulai meluka apa aja, Pak? Yang meluka? Mungkin kaki sama badan sih. Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa, namun menyebabkan seorang terluka dan satu motor rusak. Akibat kecelakaan ini, muatan truk berupa cairan limbah sawit juga tumpah. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Mesuji. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. Tak puas dengan hasil penyidikan Polres Tulang Bawang, keluarga Pembadi Harianja alias Jeffrey, bos suku cadang kendaraan yang tewas dibunuh oleh pegawainya, Kamis siang melapor ke Bidang Propam Polda Lampung. Mereka meyakini tersangka pembunuhan lebih dari satu orang. Keluarga korban meminta Polda Lampung membantu mengusut pembunuhan itu. Pihak keluarga menyatakan memiliki saksi lain dalam kasus tersebut, namun tidak diakui oleh tim penyidik Polres Tulang Bawang. Menurut keterangan saksi yang diterima keluarga korban, pelaku pembunuh korban berjumlah 2 orang. Di situ yang jelas saksi kunci kami melihat adanya 2 orang baru di luar dari pelaku yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, indikasinya ada 3, namun kami berharap dari Polres bisa mengembangkan ada pelaku lain yang bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ini. Sudah ada saksi kunci atau bisa kita katakan saksi mahkota, akan tetapi itu untuk tindak lanjutnya dari pihak Reskrim Polres Tulang Bawang cukup lama, sangat cukup lama. Kita itu dari bikin LPB itu sangat susah. Kemudian menunjukkan bahwasannya ada alat bukti lain yang menunjukkan untuk pelaku, juga responnya sangat susah sekali untuk ke kami pihak korban. Sama dengan halnya seperti saksi kunci, hanya beberapa kali diproses, hanya sekali diproses, kemudian kita tidak tahu perkembangannya.
Pembadi Haryanja alias Jeffrey jadi korban pembunuhan pada akhir Agustus lalu. 1 bulan penyelidikan, polisi Tulang Bawang kemudian menangkap pembunuh korban bernama Slamet alias Tony, pegawai korban. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Seorang warga Medan, Sumatera Utara dituntut Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung dengan hukuman mati karena jadi kurir narkoba kelas kakap. Terdakwa Anggi Pratama ditangkap karena menyelundupkan 35 kg sabu-sabu dan ribuan butir pil ekstasi dari Sumatera ke Jawa. Jaksa menerapkan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika untuk menjerat terdakwa Anggi. Sesuai dengan dakwaan pertama pasal 114 ayat 2 pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 2 menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anggi Pratama alias Reno BD diatur dengan pidana mati. 3 menyatakan barang bukti berupa 10 bungkus kantong yang dibuat dari sabu dengan berat 10.441,44 gram. Penasihat hukum terdakwa Anggi keberatan dengan tuntutan jaksa. Ia memohon hakim untuk mempertimbangkan tuntutan jaksa tersebut dengan hukuman seadil-adilnya. Pasti kami sebagai pihak penasihat hukum akan minta yang membela seadil-adilnya lah. Karena kan mereka juga ada hak untuk hidup, kan mereka juga ada tanggungan keluarga seperti itu aja sih dari segi kemanusiaan aja nanti ya kita coba dari situ karena emang ya selain BB-nya juga tinggi ya tapi kita akan berusaha sih semaksimal mungkin. Anggi Pratama ditangkap polisi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada pertengahan Februari lalu. 2 teman terdakwa bernama Rizka bin Ginting dan Zainuddin warga Sumatera Utara turut ditangkap. Ketiganya membawa narkoba senilai puluhan miliar itu menggunakan mobil pribadi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah dampak kemarau selama hari Kamis terjadi di berbagai daerah di Lampung. Di Tulang Bawang, sebuah perkebunan karet di Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung terbakar. Api yang berkobar besar dan cepat meluas menyebabkan warga khawatir kebakaran menjalar ke rumah mereka. Petugas mengerahkan 1 unit mobil damkar. Petugas dan warga berjibaku memadamkan api. Belum diketahui persis penyebab kebakaran, namun api cepat membesar membakar semak dan ranting pohon yang kering. Kebakaran terjadi? Ya saya lihat baru sekitar 5 menit yang lalu. Api ini gede. Sengaja atau gimana Pak? Kalau terkait sengaja apa enggak kita nggak tahu, tapi saya dengar dari kemarin memang di bus ini contohnya ada di bus pinggir-pinggir ya. Sementara di Kabupaten Berisewu, sebuah lahan kosong di perbukitan dan sebuah perkebunan jati di Desa Selapan, Kecamatan Pardasuka terbakar. Api cepat meluas karena banyak semak dan ranting yang kering dampak kemarau. Petugas mengerahkan 2 mobil damkar ke lokasi untuk memadamkan api. Pemadaman terkendala banyaknya titik api yang berada di tebing curam sehingga tidak terjangkau oleh selang mobil damkar. Sementara itu, warga sekitar membantu petugas memadamkan api dengan alat ranting basah. Penyebab kebakaran diduga ada warga yang membuang puntung rokok sembarangan sebab daerah yang terbakar berada di pinggir jalan umum. Dari sisi lahan terbing curam dan jangkauannya juga jauh. Akan tetapi berkat kerjasama dengan pemerintah Pekon, dengan masyarakat yang ada, keterbatasan dan kendala yang ada, salah satunya adalah suplai air, kami dibantu dengan unit kendaraan dari Pekon. Kebakaran juga terjadi di lereng bukit Desa Gunung Kasih, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Api cepat meluas karena banyak semak yang kering dampak kemarau. Banyak titik api yang sulit dijangkau mobil damkar. Petugas damkar, polisi, tentara, dan warga bergotong royong memadamkan api dengan alat seadanya. Mereka memadamkan api dengan ranting, baju basah, dan tangki air untuk menyemprot tanaman. Berdasarkan data Polres Tanggamus, lahan di Kecamatan Pugung yang terbakar lebih dari 70 hektar. Penyebab kebakaran masih diselidiki petugas. Namun dugaan awal kebakaran dampak cuaca panas ekstrim.
Untuk luas lahan terbakar diperkirakan kurang lebih 70 hektar yang terdiri dari perkebunan masyarakat, kemudian juga ada dari perkebunan yang dikelola oleh perusahaan yang memang situasinya lokasinya berada di ketinggian sehingga tim sedikit kesulitan untuk mencapai lokasi. Namun dengan kerjasama dan soliditas yang baik, maka tim bisa mencapai titik lokasi dengan membawa peralatan pemadaman kebakaran. Kebakaran di 3 kabupaten selama hari Kamis tersebut tidak merenggut korban jiwa dan luka. Petugas mengimbau warga dan petani tidak membakar sampah atau membuang api untuk rokok sembarangan sebab bisa memicu kebakaran yang lebih besar. Tim Liputan melaporkan dari Tulang Bawang, Pringsewu, dan Tanggamus.